Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Jadi diketahui sebuah sinyal hasil penyemplingan persamaannya adalah 6,35 cos pi per 10n. Kemudian Anda diminta mencari berapa jumlah bit yang dibutuhkan jika Anda maunya resolusinya adalah 0,1 untuk yang A atau 0,02 untuk soal yang B. Oke, karena di sini kita punya nilai amplitudonya si A gitu ya. Kita pakai persamaan yang ada dynamic range-nya ya. Tadi persamaannya adalah bahwa L sama dengan 2A dibagi resolusi plus 1. A-nya adalah 6,35. 6,35 kali 2 itu adalah 12,7. Dibagi resolusinya adalah 0,1 ditambah 1 kan gini. 12,7 dibagi 0,1 itu kan kali 10 ya. 127 ditambah 1 adalah sama dengan 128. L-nya adalah 128 step ya. Maka kemudian tadi setidaknya adalah 2 pangkat B kan gitu. Kalau kebetulan sama ya, 2 pangkat 7 kan sama dengan 128, maka dibutuhkan B sebesar 7 bit. Oke, soal yang kedua, kalau Anda maunya resolusinya adalah 0,02, berarti 12,7 dibagi 0,02 plus 1 kan gitu. 12,7 dibagi 0,02 itu kan mundur 2 langkah, 1270 dibagi 2 sekitar 630 sebentar 636 kan gitu ya. Oke, kalau kemudian ditambah 1 berarti tadi berapa? 1270 dibagi 2 635 635 ditambah 1 sama dengan 636 kan gitu. Oke, kalau 636 Anda kan nggak bisa ngambil bit yang 2 pangkat 9. Karena 2 pangkat 9 itu kan masih berapa? 500-an ya. Anda harus tidaknya di atasnya, jumlah bitnya harus di atasnya. Di atasnya 636 yang paling dekat kan 1024, 1024. 1024 ini adalah bitnya adalah 2 pangkat 10. Gitu ya. Itu contoh soal yang pertama. Oke. Nah, ini tadi ketemunya adalah 10 bit. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah sinyal seismik ya, sinyal analog, kemudian memiliki dynamic range-nya adalah sebesar 1 volt. Dynamic range tadi adalah 2A ya. Oke, kemudian ditanyakan diketahui bahwa frekuensi samplingnya F besar S-nya adalah 1 detiknya 20 sampel. Kemudian bitnya adalah 8 bit. Yang ditanyakan pertama, berapa bit rate-nya? Bit rate itu adalah bit per second. Benar. Bit rate adalah bit per second. Kemudian yang kita punya tadi ini adalah B-nya kan. B itu adalah 8 bit untuk satu sampelnya. Kemudian kita di sini kan butuh bit per second ya. Berarti di sini harus ada yang sifatnya sampel per second supaya kemudian jadi bit per second kan gitu. Sampel per second ini adalah punyanya Fs, berarti 20. Ini kan bisa dicoret. Berarti jumlah BPS-nya adalah 8 kali 20, 160 BPS. Sehingga kemudian ketika ditanya berapa bit rate, caranya mencari bit rate itu bagaimana? Tidak lain adalah hasil
perkalian dari berapa jumlah B-nya dikali frekuensi sampelnya. Gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua adalah resolusinya berapa? Oke, Anda sudah punya, ini ditanyain deltanya ya. Punya dynamic ringnya 2A, kemudian Anda bisa menghitung resolusinya. Nah, pakai rumus yang ada dynamic range-nya tadi ya, bahwa si resolusi ini adalah dynamic range dibagi L-1. Oke, dynamic ring-nya tadi 1 volt ya. Kalau 1 volt kita buat mili deh biar besar gitu ya, karena nanti L-nya tadi kan 8 bit ya. Oke, kemudian Anda punya dynamic range-nya 2A-nya adalah 1000 milivolt. Ya, kemudian bit rate-nya tadi kan ada 8. Berarti level kuantisasinya tadi kan L itu adalah tadi disebutkan bahwa 2B itu setidaknya harus sama dengan L-nya. Berarti kita pakai sama dengan ini aja. Berarti jumlah L itu adalah sama dengan 2 pangkat B. Ini 2 pangkat B. 2 pangkat B adalah 2 pangkat 8 min 1. Gitu ya. Itu adalah nilai L-nya. Sehingga kemudian ketemu resolusinya untuk satu step adalah sebesar 7,875 milivolt. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga ditanya berapa frekuensi sinyal maksimumnya yang ada pada digital seismic signalnya tadi, sinyal asalnya ya. Nah, diketahui bahwa frekuensi sampelnya kan tadi ada 20 sampel per second. Oke, berarti Anda pakai persamaan Nyquist kan gitu. Persamaan Nyquist itu menyebutkan bahwa Anda kalau mau nyampling setidaknya kan harus sama dengan 2 kali frekuensi asalnya kan gitu. Ya, sehingga kemudian bisa kita ambil sama dengannya, berarti F maksimumnya, ini kan F maksimum ya, sama dengan frekuensi sampel dibagi 2. Frekuensi sampelnya tadi kan 20 ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10 Hz. Oke, itu ya hubungan antara proses pengkodean, proses kuantisasi, dan juga proses sampling.